orang-orang seperti Mami Tata ini seharusnya kan tidak perlu ada, Mi. Ya, kalau negara berperan benar. Nah, tapi dari Pak, ini orang sakit. Kalau ditanya-tanya lagi dia ini udah keburu nanti meninggal dunia dulu. Iya. Ini Wari aja punya empati gitu. Lu yang Iya. Ya, selamat pagi Wonder Home People dan kawan-kawan Padewanasa. Berjumpa lagi dengan saya. Di pagi hari ini kita ketemu hari ini kita podcast kaum marginal. Jadi udah lama nih kita nggak podcast kaum marginal ya Mas Isan ya. Biasanya kemarin beberapa bulan terakhir kita podcast literasi terus. Hari ini kita lanjutkan lagi podcast kaum marginal karena saya dapat narasumber yang bintang 5 pokoknya narasumbernya kali ini gitu. Narasumber kali ini itu kalau kita membicarakan namanya itu banyak nama aliasnya gitu. Ada pakai Kanjeng Raden Tumenggung, ada yang pakai nama masyarakat kelas bawah, itu pokoknya banyak namanya. Tapi untuk hari ini mungkin yang akan kita pakai adalah Mami Tata. Iya. Gitu. Selamat pagi, Selamat Mami pagi, Tata. Gimana Mami Pak Tata Adi? kabarnya? Baik. Sehat? Alhamdulillah sangat sehat. Kita hari ini kayaknya kopelan ya, putih ketemu putih gitu. Iya, putih hitam. Putih hitam biar kayak gitu zebra. ya. Zebra. Mami Tata ini dulu saya tahunya pertama kali waktu saya masih di Belanda. Di grup yang saya punya NGO Lansia itu. Iya. Tiba-tiba ada seseorang yang datang ke Wonosari gitu ngajarin tentang advokasi untuk para ibu-ibu di sana Lansia. dalam rangka advokasi lansia gitu. Itu pertama kali saya tahu beliau. Dan setelah itu juga kita sempat ketemu. Walaupun pertemuan awal kita agak canggung ya waktu itu ya. Bingung. Karena saya baru belum ada seminggu pulang ke Indonesia masih kepanasan. Sedangkan Mami Tata saya lihat melirik-lirik saya terus. Karena mungkin menduga ini orang siapa gitu kan. Terus ada gantengnya memang sih. Ada gantengnya. Terima kasih. Waktu itu Mi. Soalnya saya waktu itu masih dari Belanda. Kalau sekarang ya kembali hitam lagi seperti ini gitu. Mami Tata ini apa ya Mi? Dirimu itu apa ya? Pejuang kemanusiaan. Aduh, terlalu tinggi banget ya. Atau apa? Relawan aja lah. Relawan. Volunteer kemanusiaan. Iya. Relawan kemanusiaan. Iya, sebenarnya nggak gitu-gitu juga. Nggak gitu-gitu juga. Soalnya gini, Mami Tata ini adalah gini, dibandingkan dengan rekan-rekan seperjuangan, dirimu itu paling susah kalau dicari di internet. Nggak pernah. Jarang. Ya. Atau mungkin nggak ada ya? Nggak. Beda kayak kalau aku nyari Mami Ruli, kalau aku nyari Mami Vin, atau almarhum Ibu Sinta itu ya di internet itu banyak publikasinya, banyak yang meliput, banyak yang mewawancarai mereka sebagai bahan penulisan skripsi, disertasi, tesis. Tapi kalau Mami Tata itu kok kayaknya sangat jarang sekali. Saya senang di lapangan sih kayaknya. Senang di lapangan. Kalau saya menyebutnya itu bergerak dalam senyap. Ya. Bergerak dalam senyap ya. Oke, Mami Tata. Aku sebenarnya bingung mau ngobrol apa. Karena kita udah terlalu sering ngobrol. Dan biasanya kita kalau ngobrol itu sak penake dan ngalor ngidul nggak jelas dengan waktu yang berlebihan gitu. Tapi oke, kalau untuk podcast ini aku mulai dari tadi malam aku WA sama Mami Tata, terus Mami Tata bilangnya hari ini aku bawa anakku ya, Erik, karena habis ini akan ke Jamkesda. Nah kota. Itu Jamkesda kota. Kita mulai dari itu. Apa yang sebenarnya mau dilakukan Mami Tata dengan Erik ke Jamkesda? Iya. Jadi itu sudah lama ya saya lakukan dari tahun berapa ya untuk masalah kesehatan masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Jadi saya tidak bisa bicara masyarakat rentan itu hanya waria saja atau siapa saja, tapi semua. Karena saya juga tidak mau mengkotak-kotakan dalam advokasi saya. Jadi kebetulan ini ada teman dari daerah di kota apa sih namanya itu? Daerah. Jadi dia minta tolong kepada saya, Jamkesdanya tuh nunggak banyak.
Oh gitu. Apa BPJS-nya nunggak. BPJS. Itu warga kota. Warga kota. Yang Kalimambu. daerah Kalimambu, oke. Yang diakibatkan oleh ya dia mungkin lupa bayar atau memang nggak bisa bayar. Saya juga nggak mau ngulik Oke. ya untuk masalah itu. Jelasnya saya selalu mengatakan, oh kamu nunggak dan ini kewajiban pemerintah untuk turun di situ. ya. Nah, pemerintah bisa tahu kalau nggak kita datengin kan nggak mungkin tahu kan. Gitu. Akhirnya saya datengin. Nah, biasanya ini baru pertama kali saya datengin, saya mau minta kepada pemerintah untuk di BPJS PBI kan. Apa itu, Mi? PBI itu adalah penerima bantuan iuran yang gratis. Oh gitu. Nah, kan ada mandiri, ada PBI. Nah, yang tadinya mandirinya itu nunggak, kan nggak bisa dipakai tuh, kecuali dia harus melunasi. Oke. Nah, ini bisa dialihkan untuk mendapatkan BPJS PBI. Oke. Berarti gini, Mi, kalau dari kasus ini berarti ada masyarakat, nggak tahu ya, mungkin ini kelasnya menengah ke bawah ya. Ya. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Yang memang kalau menurut rules-nya negara itu mereka harus membayar iuran pajak kesehatan. Iya. Tapi mereka tidak mampu membayar. Iya. Sedangkan sebenarnya ada hukum yang mengatur ketika tidak bisa membayar karena beberapa hal tertentu itu bisa istilahnya bisa gratis gitu. Bisa dialihkan. Bisa dialihkan. Tapi tunggakannya tetap. Tunggakannya tetap. Nah, dari kasus ini sebenarnya yang salah siapa, Mi? Gini, masyarakat ini kan menurut saya sih di saat mereka butuh dengan jaminan kesehatannya, sakit atau bagaimana, baru sadar gitu bahwa dia butuh penjaminan. Nah, ini sih sebenarnya yang selalu, karena apa? Mereka tuh selalu ada dalam pemikiran masyarakat Indonesia, siapa sih yang mau sakit? Nggak mau sakit gitu. Betul. Ngapain kayak gitu-gitu, itu mesti dihilangkan karena kalau saya sih berpikir sakit itu udah kodrat ya, sebenarnya harus sakit. Nah, ada possibility untuk sakit. Harus dipikirkan gitu kan. Di negara di Belanda juga pasti juga udah benar-benar disiplin banget kan tentang kesehatan. Nah, di kita itu jangan sampai sakit lah. Siapa juga yang mau sakit ya? Itu kayaknya nggak usah dipikir karena udah manusia. Jadi kalau dibilang yang salah ya sebenarnya di sini adalah peran negara itu harus masuk ke ranah masyarakat karena masalah kesehatan itu adalah masalah negara yang harus melakukan. Mau dia tuh kaya atau miskin atau tidak, mereka kan bayar pajak kan. Otomatis itu coverannya itu termasuk di kesehatan. Kesehatan juga. Karena kesehatan. Jadi kalau menurut saya sih ini pandangan saya, walaupun dia tuh kaya, dia berhak untuk mendapatkan penjaminan dari pemerintah, tapi dengan syarat harus kelas 3. Jadi gubernurku, presiden pun boleh asal dia mau kelas 3 kan gitu. Intinya seperti itu. Karena bukan bansos, ini kan jaminan kesehatan. Belajar dari kasus yang seperti itu, Mi. Kalau nggak tahu, Mami Tata udah dari tahun berapa ya berjuang untuk mengadvokasi teman-teman yang kalau aku membahasakannya adalah mereka yang sebenarnya punya hak tapi itu tidak bisa tidak bisa mendapatkan haknya atau tidak tahu cara untuk mendapatkan haknya. Sesuatu yang berbeda. Tapi di sini setauku yang aku kenal Mami Tata adalah membantu mereka untuk mendapatkan haknya itu. Entah itu mereka yang belum dapat ataupun membantu mereka bagaimana caranya. Nah, orang-orang seperti Mami Tata ini seharusnya kan tidak perlu ada, Mi. Ya, kalau negara berperan benar. Nah, tapi dari pengalaman Mami Tata, yang terjadi seperti apa sih ketika ada rules, ada yang harus dapat haknya, tapi nggak dapat haknya, sedangkan yang memberi haknya itu tidak bisa menjangkau mereka yang harusnya dapat hak gitu. Sehingga harus ada Mami Tata. Ya sebenarnya di lapangan sendiri seperti apa, Mi? Kondisi-kondisi seperti ini gitu. Jadi sama aja dengan ilmu ya, ilmu apapun. Kadang-kadang berseliweran udah di muka kita gitu, tetapi banyak yang nggak tanggap atau
mungkin ada kerjaan yang lain atau apa yang memang dia belum membutuhkan. Oke. Tapi begitu dia membutuhkan baru bingung gitu kan. Jadi pemerintah sih sebenarnya yang saya tahu juga sudah mensosialisasikan tentang BPJS ini. Sebenarnya udah lama banget. Cuman di sini pemerintah tidak mensosialisasikan tentang PBI-nya. Biasanya itu mandirinya. Artinya supaya bisa digenjot untuk supaya bisa subsidi silang antara yang membayar sama yang menerima bantuan. Nah, yang menerima bantuan ini artinya PBI ini tidak disosialisasikan secara menyeluruh. Nah, terus ada juga yang namanya tadinya kaya, terus sekarang dia miskin, malah bingung. Tadinya nyantai, tiba-tiba kena slot kayak apa kayak nggak ngerti macam-macam kan, jadi miskin. Akhirnya dia tidak mampu bayar sampai nunggak banyak, begitu dia sakit bingung. Nah, regulasi seperti itu yang memang tidak diketahui oleh masyarakat atau masyarakat yang tidak membaca atau gunanya HP buat apa sih Pak Adi? Ya betul sih. Tapi gini nih, kalau kita membicarakan masalah masyarakat yang harusnya punya hak dan negara yang harusnya memberikan hak itu, kadang gini, mereka-mereka yang sebenarnya tahu haknya ini, aku rasa beberapa dari mereka udah mencobanya, tapi gagal itu loh Mi. Untuk mendapatkan hak itu loh. Tapi sedangkan kalau dari obrolan kita selama ini gitu, Mami Tata mampu menembus birokrasi itu gitu loh. Jadi itu tuh sebenarnya gimana gitu ketika ini masyarakatnya kurang pintar untuk menembus birokrasi atau birokrasinya ya nuwun sewu sejelek itu sehingga menyusahkan masyarakat yang ingin mendapatkan haknya gitu. Jadi berjenjangnya ini yang bikin pusing masyarakat Artinya untuk bisa mendapatkan BPJS itu harus ada surat keterangan miskin, ada surat pengantar dari RT, RW, dukur, lurahan sampai ke sana. Nah, sudah didapat ke sana, sampai di sana pun pendapatanmu berapa? Ini begini, nah itu. Jadi tidak lihat urgensinya. Kalau saya tidak peduli dia gini. Kalau orang sudah datang ke saya atau minta tolong ke saya, mungkin sering juga orang nggak ketemu saya lewat seseorang lagi. Jadi misalnya Pak Adit, ini ada temenku yang begini. Oke, tolong kirim KTP-nya kakaknya, saya ke sana. Terus jadi yang saya genjot di sana adalah Pak, ini orang sakit. Kalau ditanya-tanya lagi dia ini udah keburu nanti meninggal dunia dulu. Jadi tolong ini urgent. Kalau nggak urgent nggak mungkin dia ada di rumah sakit gitu. Jadi tolong dibantu. Akhirnya mereka mengerti itu. Dan lagian karena saya yang datang, mungkin dalam benaknya dia, ini waria aja punya empati gitu. Lu yang gitu. Ya cuma pegawai pemerintah gitu. Mungkin dalam pikiran kayak gitu. Dan saya datang ke sana pun nggak pernah dalam artinya galak atau apa, nggak pernah. Dalam arti saya biasa aja, tolong dong ini ada yang perlu masyarakat. Dan kebetulan saya udah kenal lama dengan beberapa. Jadi bukannya kemudahan sih sebenarnya. Saya hanya meminta hak mereka diberikan. Sesederhana itu. Tapi seandainya gini Mi, seandainya yang melakukan itu aku gitu, apakah hasilnya juga bisa sama dengan kalau Mami Tata melakukannya? Enggak, memang teman saya juga satu tim. Di kebaya juga gitu. Karena gini, di Indonesia ini sebenarnya kadang-kadang dibilang KKN gini-gini. Tapi juga ada yang lupa bahwa tak kenal tak sayang. Kan? Dan oknum itu di mana-mana ada aja yang jangan-jangan calo, jangan-jangan ini itu banyak jangan-jangan. Nah, bagi saya semua orang itu bagus aja sih. Kalau oknum kan tergantung oknumnya gitu. Tergantung oknumnya, betul. Dan tingkat urgensinya seperti apa. Tapi kalau udah masalah kesehatan, wah itu repot karena mau dia calo atau bukan, tapi kan niatnya dia adalah membantu. Gitu. Intinya seperti itu. Masalah kecaloannya nih calo. Nah, calo ini kan ini jelek ya. Tapi teman-teman ada juga yang namanya jasa. Nah, sekarang gini, saya nih relawan, saya tidak berhak menerima jasa. Karena saya memposisikan saya sebagai relawan. Tapi kalau bagi yang meminta jasa untuk itu, jangan kamu pakai nama relawan. Gitu. Artinya saya memberikan jasa. Jadi saya bawa di kertas-kertas kamu apapun untuk ngurus ini, ngurus itu, sama kayak mau bikin SIM segala macam, itu ada jasa. Nah, itu mungkin dibayar. Saya nggak masalah, tapi di awal kamu harus ngomong. Karena jangan sampai nanti mencoreng nama relawan yang tidak minta apa-apa. Betul. Gitu. Itu kalau kita berangkat dari
BPJS ya, Mi, dari kasus yang hari ini mungkin Mami Tata mau perjuangkan gitu. Tapi selama ini, Mi, yang orang-orang yang datang minta bantuan Mami Tata sebagai seorang relawan kemanusiaan untuk, aku nggak tahu, kebanyakan pengurusan-pengurusan seperti ini ya. Banyak sih, kayak tolong kursi roda lah, bansos, sampai beasiswa. Oke, nah yang minta tolong untuk gini, mungkin yang di benakku, Mami Tata ini adalah seseorang yang mampu menembus birokrasi yang rumit. Yang selama ini mungkin orang-orang tidak bisa menembus itu, atau enggan menembus itu. Enggannya itu bisa karena enggan males, bisa karena enggan kalau nanti dicalokin, bisa enggan kalau nanti gagal dan sebagainya macamnya. Nah, itu dari pengalaman-pengalaman itu ada nggak yang cukup berkesan gitu ketika membantu orang-orang ini dalam rangka sebagai relawan gitu? Ya, kalau yang dari lama-lama saya banyak nggak inget ya, karena banyak banget ya. Cuman yang saking banyaknya berarti ya. Sombong. Oh, nggak apa-apa, sombong dalam hal kebaikan itu enggak ya? Itu bagian dari iman. Gitu. Karena kan dari kurun waktu yang cukup lama, dari tahun 2007 ke ini hampir 20 tahun ya, itu 2007 nih. Mulainya dari 2007 kan saya juga nggak mungkin ngitung kali gitu. Tapi yang paling berkesan yang baru-baru ini adalah pada saat saya bisa memberikan minta bantuan untuk bisa dapat kursi roda untuk bapak-bapak yang memang sering rajin ke gereja. Gitu. Karena dia kena lumpuh, akhirnya tidak pernah ke gereja, dan itu dia sedih banget. Begitu saya minta tolong ke dinas sosial dan diberikan kursi roda itu, dia dengan nangis begitu berdoa ke gereja, walaupun saya Islam ya, tapi dengar kayak gitu, aduh. Wow, tersentuh gitu. Oh, bukan lagi. Bergetar gitu. Padahal saya orangnya nggak ketemu. Saya diceritain sama anaknya yang minta tolong itu. Waduh, saya langsung ya alhamdulillah kalau gitu. Artinya dia bisa menemukan spiritualnya lagi untuk ke gereja kayak gitu-gitu. Nah, kayak ini tadi Mami bilang kursi rodanya dari dinas sosial. Iya. Aku mikirnya gini, kalau orang-orang lain mungkin yang bisa membantu mencarikan gitu, misal gini, mungkin aku ya kalau ada orang yang ini aku butuh bantuan semisal kursi roda juga buat semisal ada Pak RT buat wargaku yang lumpuh, bisa nggak Mas nyarikan? Aku nggak bakal ke birokrasi negara itu Malas. Aku bakal kita usahakan, tapi aku akan minta CSR ke mungkin adalah orang-orang kaya bisa dikatakan, atau orang-orang yang punya usaha-usaha untuk ayo berbagi, berdonasi gitu loh. Tapi kalau Mami Tata kan enggak. Ini menuju ke pemerintah. Iya, karena hak warga negara yang kita minta. Kan nggak salah toh, daripada saya minta ke orang lain yang sebenarnya tergantung empati dan rasanya dia kan. Tapi kalau ini kan haknya warga yang kita mintakan. Nggak salah sih dan bener sih. Yang salah itu adalah kami sih. Tapi gini, aku kembali lagi adalah aku melihatnya kebanyakan dari kami itu kalau harus membantu ngurusin hak, membantu cari bantuan ke dinas-dinas atau ke instansi pemerintah tuh kok males gitu Apakah ada semacam persepsi ini nanti birokrasi sulit, ini nanti bakal nggak dapat macam-macam daripada ke yang pemerintah, mending cari ke swasta aja deh kan gitu. Tapi kenapa ini pilihannya Mami Tata ke situ? Dan ya itu benar sih, tapi ya bisa sih ketika orang-orang lain tuh nggak bisa itu loh Iya, karena memang negara kita kan banyak yang berpikiran bahwa ke pemerintah itu hal yang sulit. Pasti ada relasi kuasa, ada ini, ada itu, ada. Tetapi gini, kita berangkatnya itu nawaitunya aja sih. Kalau saya tuh nggak punya strategi khusus bahwa saya bisa menaklukkan perang menaklukkan enggak. Artinya saya berangkat ke sana membawa niat supaya bisa mendapatkan haknya sebagai warga negara, cukup segitu aja. Jadi saya juga kadang-kadang kemarin ada pelatihan advokasi, saya bilang advokasi itu adalah ilmu sosial yang menurut saya tuh nggak ada teori bakunya. Ilmu sosial yang tidak ada teori bakunya, karena? Ya karena memang masing-masing tuh punya kayak penyanyi aja.
Gitu. Artinya kalau dia bisa menyanyikan dengan bagus dan Ya, enak ya. di kuping orang, pasti akan banyak diterima. Mungkin advokasi juga sama seperti itu. Gitu. Artinya kalau datang kulono dengan baik, menghormati orang yang kita ajak ngomong, terus yang jelasnya juga disiplin, integritasnya juga. Banyak hal yang sebenarnya kita bisa gali dari diri sendiri untuk advokasi. Sebenarnya kayak itu karena beda dengan paralegal. Paralegal kan memang ya. ilmu hukumnya harus kuat. Tapi kalau advokasi, saya rasa enggak, yang penting dia tahu aturannya, aturan mainnya kayak apa. Terus gak usah berkelit-kelit sana kemari. Kadang-kadang mereka senangnya kita to the point, gak usah ngomong undang-undang, pusing-pusing amat. Ada orang perlu minta bantuan ini, kita tidak perlu kasihan, tetapi ini adalah haknya, tolong dibantu Pak. Enak kan? Enak kalau didengerin nih, enak kalau dia dengerinnya caranya gitu loh. Tapi kalau meraktekinnya tuh aduh, udah galak duluan ya. Iya, udah kayaknya duluan gitu iya, ya. kayaknya aku dan beberapa yang dengerin ini bakal ke birokrasi, ke pemerintah itu. Iya. Kayak suatu hal yang bukan menakutkan tapi malesin gitu loh, Mi. Untuk mencari bantuan untuk minta hak ke birokrasi itu kayaknya males gitu loh. Udah terbayang takut, susahnya, terbayang jelimetnya, pasti ribut, pasti debat, pasti terbayang penolakannya, terbayang pengacuhannya kayak gitu. Ya, nggak ada bedanya pada saat saya masuk kampus UGM waktu itu, yang saya nggak pernah masuk tuh kantor rektoratnya kayak apa, bentuknya kayak apa, tiba-tiba ada. Bentar, Mami ke rektorat UGM? Iya. Kuliah? Enggak. Bantuin orang yang kebetulan diketerima SPMBP apa sih namanya? Iya, penerimaan siswa baru langsung, lah. Yang langsung itu, dan kebetulan dia cuma dibuat tukang potong ayam cuma 3 potong gitu ya, enggak. Kan sayang kan? 3 potong ayam maksudnya? Jualannya cuma 3 potong. Oh, orang tuanya si anak. Saya ketemu pas lagi ngamen, saya juga ngamen loh. Oh iya. nanti dibahas belakang. Oke. Artinya dia perlu saat itu juga saya mesti bergegas untuk mencari supaya dia tetap kuliah. Sayang orang pintar ini. Oke. Berarti ini ada anak keterima di UGM. Sebut aja UGM nggak apa-apa ya. Iya. Tapi dia anak dari warga miskin gitu. Iya. Dan saya tahu karena istri saya dosen UGM ya. Saya juga lulusan UGM. Masuk UGM tuh ya ada yang 0, tapi susah untuk dapat bayar 0. Iya. Karena nanti terbentur dengan birokrasi macam-macam dan juga tergantung sudut pandang dari yang mau ngasihnya itu 0 atau berapa atau tingkatan berapa itu. Nah, yang terjadi sama adik ini, dia harus tetap bayar. Iya. Oke. Nah, terus saya coba upayakan ke dinas sosial dong seperti biasanya. Oh iya, oke. Cuman waktu itu kalau nggak salah tuh di tanggal 3 dan tanggal 6 harus bayar. Oke. Cuman ada durasi waktu sekitar 3-4 hari dan nggak mungkin itu bisa diturunkan oleh dinas sosial karena perlu survei segala macam. Iya. Aduh, ini anak bangsa yang cerdas ini celah gaya banget ya. Artinya sayang ini orang gitu loh. Akhirnya saya datang, rektorat UGM itu di mana sih? Saya Google. Akhirnya dapat, saya datengin. Terus di situ direktorat kemahasiswaan akhirnya dapat. Ke kemahasiswaan. Iya. Dengan cueknya, dengan datang dengan pakai gini, mungkin saya disangka direktur apa gitu ya. Terus langsung ketemu sama Ibu Desi, saya ceritakan tentang anak ini begini, tolong. Lah Anda siapa? Saya cuma relawan. Kok emang nggak salah kan kalau saya? Oh nggak salah. Saya cuma, jadi gini Bu, saya minta tolong dong supaya anak ini bisa dia kuliah tetap di sini, sayang Bu. Akhirnya nggak tahu itu 70% itu memang regulasi umum untuk beasiswa atau gimana, saya nggak tahu. Akhirnya dia dapat 70% untuk tidak membayar. Datanglah saya ke orang tuanya. 70% dari 11 juta atau 12 juta gitu nggak salah. Dan masih ada sisa lah ya, 2 juta, 3 juta gitu. Nah, belum selesai, saya datang ke sana, duit saya cuma tinggal 150.000. Jadi nggak bisa balik lagi saya ke sana. Yang tinggal 150.000 sih orang tuanya. Iya. Nggak bisa bayar. Nggak bisa. Terus Mami Tante balik lagi ke tempat yang sama, ketemu sama Bu Desi lagi. Lalu yang dibicarain apa, Mi? Jadi tolong dong, ini ada sisanya yang belum bisa dibayar. Untuk kali ini Bu, nanti kan besok-besok setelah dia di dalam dia akan bisa ngurus lagi entah gimana. Oke, ini kita tolong untuk sekali ini ada 100%. Untuk
biaya masuknya Iya, di 6 untuk semester bayar itu. di semester itu. Gitu. Berikutnya dia harus urus sendiri. Sampai saya dihubungi sama bagian pararegalnya atau hukumnya di kampus Ya, di UGM. kampus itu. Saya telepon kayak gitu-gitu. Oke. Nah, kalau yang di kasus akademis ini, Mi, ketika pertama kali Mami Tata datang, ketemu Bu Desi, itu yang dinegokan sama Mami Tata apa? Sebenarnya saya tuh ngalir gitu aja loh, Mas. Nggak pakai rapalan atau pakai sihir atau datang niatnya itu, saya pengen itu, saya ceritakan apa adanya. Nggak tahu. Mami Tata bawa dokumen apa? Bawa fakta apa? Ya kertas itu, kertas yang masuknya itu. Ada kertas semacam kertas penerimaan itu dan semua kelengkapannya ijazah, KTP segala macam dan surat keterangan tidak mampu. Dari kelurahan macam-macam ya. Iya, gitu. Dan itu bisa sebenarnya. Bisa jadi, untuk dinego. Bisa. Dinego dalam artian bukan mencari keuntungan ya. Tapi dinego memang karena kalau kita melihat memang si adik dan orang tuanya haknya itu ya tidak membayar sekian kan. Haknya itu ya dia membayar semampu yang mereka dapat gitu. Tapi ya bisa, alhamdulillah ya tergantung sih, sebenarnya semua itu bisa. Setelah saya jalani hidup saya ini semua tuh bisa kalau kita tuh satu tekad. Keduanya benar-benar ingin niat tulus nggak sih bantu orang gitu-gitu. Terus kan kalau kita kerjaan belum selesai, kayaknya ada yang kurang itu, bisa nggak tidur gitu kan. Kenapa nggak diselesaikan? Pengen di mana sampai di mana ini buntunya itu. Kayak gitu. Ternyata tidak, akhirnya alhamdulillah sampai sekarang ini dia bisa kuliah. Kenal ya enggak. Maksud kenal gitu enggak kayak kenal hanya ketemu di jalan aja. Mi, itu kan tadi cerita-cerita yang Mami Tata cerita yang berhasil ya Mi, dalam artian advokasi-advokasi yang berhasil membantu orang-orang gitu ya, dengan berhasil menembus birokrasi mereka masing-masing gitu. Tapi selama ini ada nggak sih Mi yang orang-orang yang memang sebenarnya sangat butuh dibantu? Mi Tata dan kawan-kawan mungkin sudah mencoba untuk membantunya, tapi ternyata birokrasi di sana tuh sangat sesulit itu untuk bisa ditembus dan akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau di 4 bidang ini, saya alhamdulillah sekarang ini ya belum pernah ada kesulitan, belum pernah. Biasanya itu agak sulitnya tuh kayak minta tolong untuk bantuan sosial. Karena apa, di situ kan ada kriteria kayak bansos itu untuk BLT, PKH. Berarti untuk masyarakat miskin ya? Masyarakat miskin, Karena jadi gini, masyarakat sendiri tidak tahu kalau seandainya di pemerintah juga ada kriteria. Misalnya di satu KK itu ada yang udah punya BPJS ketenagakerjaan. Udah gugur dengan sendirinya. Atau anaknya polisi. Atau angkatan darat atau pegawai negeri di satu KK itu. Udah nggak akan dapat. Nah, jadi banyak hal yang, terus PKH. PKH itu program keluarga harapan yang artinya di situ harus ada bapak, ibu, anak 2 minimal. Gitu. Harus. Dan si anak itu harus di bawah 21 tahun kalau nggak salah. Kalau udah lewat itu PKH-nya gugur. Gitu. Jadi banyak hal yang memang masyarakat sendiri, kok itu si A nggak mampu, kok nggak dapet sih. Nah itu nggak masuk kriteria di situ gitu. Jadi saya karena tahu itu, jadi saya dari bawah udah saya bilang, waduh Bu, kalau itu nggak bisa Bu. Jadi belum sampai ke sana pun saya udah tahu itu gagal gitu. Karena udah ada rules-nya. Udah tahu, udah dan tahu. Mereka ada yang tidak memenuhi syarat. Tapi mereka sendiri melihatnya tidak dari rules itu. Tapi cuma sekedar aku juga miskin, dia miskin, dia dapat aku nggak dapat gitu ya. Kayak gitu. Jadi di awal saya mencoba mengadvokasi siapapun itu memang jelas waktu itu saya banyak gagalnya karena saya tidak melihat aturannya, jadi asal masuk, jadi banyak gagalnya karena persyaratan ini yang tapi kalau orang sakit itu saya pasti maksimalkan kemampuan saya. Kenapa? Ya orang sakit nyawa gitu loh. Itu tuh saya maksimalkan. Pernah ada seorang pengacara yang kalau secara dibantu nggak pantas-pantas juga kali kan ya.
pandangan orang. Oke. Tapi setelah saya tahu ternyata pengacara ini adalah umurnya sudah 60 sekian lebih. Oh, oke. Dan untuk pendapatan juga udahlah. Rumah bagus tapi isinya nggak ada. Rumahnya aja gede. Dia ngomong itu bergema gitu. Terus rumahnya pun sudah digade. Jadi kita kan nggak bisa lihat orang secara fisik dari rumah gitu kan. Nah, setelah saya datang ke sana, dia dirawat di panti rapih. Dia masih nunggak sekian juta dan itu masuk ke sana harus bayar. Wah, saya bilang ini saya mesti turun tangan nih kayaknya. Akhirnya saya datang ke sana, akhirnya bisa di PBK. Pernah juga angkatan laut, suaminya, istrinya juga perawat, tetapi yang satunya cuci darah, yang satunya diabetes akut, artinya kedua-duanya bertahun-tahun itu harus keluar uang. Ya wajar, kalau kita lihat orang kan cuma tahunya, dia angkatan laut, dia perawat, tetapi nggak tahu riwayat sekian lama itu dia harus keluar uang, dia ada pemasukan kayak gitu-gitu. Nah harusnya dilihat kayak gitu. Saya yang nyampaikan. Harus ada penyampai karena pemerintah kan nggak tahu. Ya. Aku jadi mikir nih dalam artian gini. Sebenarnya hal-hal kayak gitu kalau diperjuangkan sebenarnya bisa ya gitu. Bisa dengan narasi yang benar ya. Artinya kita harus tahu persis dulu. Ini orang kaya jadi miskin kan bisa. Kenapa nggak bisa? Orang miskin jadi kaya juga bisa. Kenapa nggak bisa? Cuma kan faktornya ada apa? Karena kesehatannya kah? Atau karena memang usahanya kah yang bangkrut? Ataukah memang perusahaan yang rugikan? Macam-macam. Nah, dalam kasus kayak yang berhubungan dengan kesehatan di rumah sakit ya, Mi. Dalam artian sebenarnya ketika permasalahan banyak orang di Indonesia adalah ketika dia di rumah sakit dalam isu kesehatan itu berkaitan dengan biaya kesehatan yang tinggi. Ketika biaya kesehatan itu tinggi, mereka mau nggak mau harus membayar itu, dan yang diperjuangkan oleh orang-orang yang kena itu gitu, kebanyakan adalah bukan memperjuangkan kok aku harus bayar segitu, ayo diperjuangkan biar nggak bayar segitu, tapi mencari uang untuk bayar segitu gitu loh. Jadi berjuangnya itu tidak dalam ranah di rumah sakit dan kesehatan dengan narasi yang benar, tapi berjuangnya itu di luar dengan minjem, ngutang, kadang sampai ke rentenir, utang pelejit, nggak nyelesain masalah, tambah masalah. Biar rumah sakitnya itu terbayarkan terus keluar gitu. Kembali lagi, aku merasa di masyarakat kita ada kayak semacam ketakutan akan birokrasi itu loh, Mi. Jadi daripada ketika aku harus membayar 10 juta semisal di rumah sakit karena bapakku sakit semisal, oh ya udah aku harus bayar segitu. Tak carikan duit segitu di luar dengan aku utang rentenir, pinjam sana sini, pinjam tetangga, pinjam saudara untuk bayar itu. Aku lebih mikir itu daripada aku ketemu sama pihak rumah sakit untuk minta daftarnya, untuk menyerahkan kami itu pengajian segini bisa nggak dipotong macam-macam. Yang terjadi kan seperti itu. Kayak ada semacam kayak ya tadi ketakutan akan birokrasi. Sebenarnya itu yang terjadi di umum sih. Artinya gini, misalnya saya seorang relawan dan yang kena itu adalah adik saya atau ibu saya. Yang seperti Pak Adit katakan tadi itu bisa terjadi. Artinya aku ribet banget, mendingan aku gimana caranya gitu kan. Nah itu semua terjadi seperti itu. Nah ada beberapa relawan yang memang sama seperti saya juga gitu. Begitu keluarga yang sakit ya pontang-panting sampai minjem, lupa dia bahwa ilmu itu ada gitu loh, karena saking paniknya. Nah itu dibutuhkanlah badis atau dampingan atau pendamping itu seperti Mami Tata. Karena kan paling tidak secara psikologis dia juga bisa membantu untuk menenangkan. Tenang, sabar kayak gitu. Tunggu dulu ya, ini masih ada celah 1-2 jam yang kita bisa cari upaya lain. Udah jangan dulu itu karena kamu nanti terjerat, malah selesai masalah tambah masalah gitu kan. Ya nanti yang sakit ini setelah tahu bahwa dia ada utang gini-gini sakit lagi. Sakit buat gak bisa bayar utang kan. Iya, gitu. Oke, Mi. Berarti sebenarnya orang-orang kayak Mami Tata ini sangat diperlukan sekali ya
di dalam apa ya, bukan sebagai penengah apa ya, istilahnya apa ya, penjembatan Ya, apa ya. bisa jadi. Walaupun kalau aku mikir sebenarnya nggak harus ada orang-orang kayak Mami ini loh. Harusnya begitu. Kalau masyarakatnya cerdas gitu, Oh. dan kalau pemerintahnya juga bisa mengaplikasikan aturannya itu Oh. kepada masyarakat dengan baik dan benar, dan Tapi- ada ruang negosiasi, ruang-ruang lobby yang itu bisa mempertemukan masyarakat dan si pemerintah birokrasi ini untuk Tapi kadang-kadang saya bilang perlu juga, masih tetap Perlu perlu juga. karena kan gini, dari pemerintah berapa orang sih, kan nggak begitu banyak juga kan. Nah, teman-teman ini gunanya adalah supaya bisa menenangkan, membuat ayam dulu, berpikir jernih bagi seorang yang kena musibah, kayak gitu-gitu. Nah, itu di poin itu sebenarnya yang penting. Oke, kalau kayak Mami Tata dan teman-teman ini, itu jumlahnya banyak nggak sih, Mi? Enggak. Dan tergabung dalam satu bentuk apa? Atau misal gini, kalau ini ada yang mendengarkan gitu ya, butuh bantuan kayak yang Mami Tata ceritain gitu, biasanya bisa menghubungi apa, mana, siapa, organisasi apa, atau personal, atau orang-orang kayak Mami ini ada di mana gitu? Ada di mana ya? Maksudnya untuk Nggak di bisa mana-mana, diminta, tapi- untuk bisa diminta bantuan gitu loh, karena banyak yang terjerat dengan tadi, Mi, dengan keruwetan birokrasi tadi gitu. Nah, memang sih, cuman gini, kita kan juga saya tidak pernah menolak untuk hal seperti ini, tetapi pernah sampai satu hari 10 atau 15 orang itu sampai saya kewalahan juga. Selaris itu. Laris dagangan saya. Kadang memang nggak ada, memang kayak, tapi saya juga nggak rindu order. Kalau nggak ada ya sudah, berarti aman, ada sehat atau bagaimana. Jadi gini, di Jogja ini adalah tempat yang paling banyak relawannya loh. Yang punya hati, yang punya punya empati terhadap yang lain. Kalau kata orang, oh Jogja udah kehilangan, tidak. Tidak, yang kehilangan itu mungkin kultur atau apa tetapi kalau hati tidak. Saya bukan orang Jogja, tetapi saya punya hati itu karena influence oleh orang Jogja. Jadi jangan-jangan ini juga, karena apa? Orang Jogja ini pasti gerakannya lebih cepat. Walaupun dia punya ilmu sedikit. Saya berapa kali ketemu sama teman-teman relawan yang tadinya bukan relawan, terus akhirnya jadi relawan karena memang ya seperti Pak Ade tahu, ada Tejo, ada segala macam. Itu mereka kerja, tapi disutil dikit. Ya urusin ini, mau. Nah, berangkat gitu ya. Akhirnya kita tergabung di Jiva Lentera Briata. Jiva Lentera. Nah, satu lagi ada Catra Lotus, tapi Catra Lotus lebih ke UMKM. Tapi begitu ada yang minta bantuan, ya bergerak juga. Berarti dalam ranah mengadvokasi ya? Ya, satu lagi saya kerja juga di Yayasan Kebaya. Yayasan Kebaya. Nah, tapi Yayasan Kebaya kan tidak bisa untuk umum ya, gitu. Terus saya juga di WCC, Warrior Crisis Center, dan terakhir saya koordinator forum kerja, forum komunikasi dan kerja bersama FKKD. Yang itu isinya adalah 24 lembaga. 24 lembaga yang bergerak di bidang macam-macam, masing-masing. Tapi kebanyakan apa, Mi? Yang FKKB itu? Rata-rata isunya kita tarik adalah HIV, masalah HIV dan kesehatan. Gitu. Mi, sebagai personal seorang yang sering mengadvokasi orang lain, yang dicari apa sih, Mi? Nggak dibayarkan? Oh gitu. Iya. Yang dicari sebenarnya apa? Mungkin sama seperti kayak orang tua yang dicari apa sih buat anaknya. Tapi kan nggak ada hubungan darah, Mi. Loh, tapi kan mereka kan bukan orang yang dikenal, Mi, gitu loh. Kalau keluarga atau teman yang dikenal nggak apa-apa, tapi ini kebanyakan yang nggak dikenal, Mami Tata. Naluri manusia kan sebenarnya nggak gitu. Ada beberapa hal di mana Pak Adit lihat seseorang kok kayaknya sayang banget sama anak kecil itu ya. Itu naluri. Nah, naluri itu yang memang membuat saya tuh, oh iya ya, gitu. Karena gini, sebenarnya bukan karena saya seorang variasi, cuma semua orang juga punya empati itu. Artinya selama kamu punya hati, kamu jalan ya jalanlah. Dan beda ruang dengan saya mencari uang, beda sekali gitu loh. Karena kamu dapat dari mana? Kalau gitu caranya gitu kan. Nah, tergantung kitanya dong. Jadi misalnya saya tuh kalau saya ngurus orang itu pasti on time jam 8, setengah 8 tuh saya udah di kantor pemerintah. Karena saya yakin pasti ketemu sama siapapun yang saya mau cari. Karena mereka harus
Absen. Konsistensi itu penting pada diri relawan, disiplin itu penting gitu. Jadi harus datang jam segitu. Nah itu kan paling setengah jam paling lama kan, atau 1 jam terus saya bisa kemana-mana. Terus jam 10 saya giliran saya nyari duit deh ngamen. Subsidi, bukan subsidi ya, begitulah. Toh kalau saya langsung ngamen ya jam 10 juga, daripada waktu wasting time. Ini bisa yang bisa diurus buat itu. Kayak gitu. Mi, kayaknya seperti yang aku duga. Kita melenceng sekali panjang. Oke, sebagai kayaknya kalau mau cerita lebih jauh kayaknya wah ini enggak sering kayaknya juga. Kita jalan dari Jogja ke Wonosari nggak selesai. Cerita lebih panjang ya kan. Sebenarnya kawan-kawan Paribana Wanasa dan Wonder Home People ada jauh lebih banyak cerita yang bisa digali dari seorang Mami Tata gitu, karena yang tadi kita baru berangkat dari ya hanya case study aja ya, Mi. Banyak sebenarnya lebih banyak yang bisa kita gali, yang lebih banyak yang bisa kita minta dari Mami Tata untuk bercerita tentang kegiatan-kegiatan sosialnya, advokasinya beliau, tapi ya karena durasi lah kita harus nggak jauh-jauh lagi gitu. Mi, sebagai penutup mungkin Mi, mungkin tadi beberapa udah sering terucap dari Mami Tata. Mami Tata ini punya beberapa anak angkat. Saya saja sampai bingung anak angkatnya itu berapa. Aku pernah ngobrol sama salah satu rekan kita, Widi, anak angkatnya berapa sih? Udah ngerti kan gitu. Yang anak angkat ini salah satunya di sini, Erik di pojokan sini. Itu sama Mami Tata diberi tempat tinggal, dikasih makan gitu. Dan beberapa mungkin juga dikuliahkan dan dibantu ngurusi macam-macam dan bla 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 bla. Itu ngapain sih, Mi? Iya, saya berusaha. Kalau sorry tak potong. Kalau yang advokasi itu tadi oke lah, meskipun aneh tapi ya itu dalam 1-2 case aja bantu orang kan, habis itu nggak terikat itu. Tapi kalau anak-anak angkat ini, kenapa segitunya Mami Tata mau mengangkat mereka sebagai anak ketika Mami Tata sendiri cuma pengamen loh, kan gitu. Mami Tata bukan direktur perusahaan, bukan PNS golongan tinggi eselon berapa gitu yang punya bulanan macam-macam, tapi hanya pengamen gitu. Tapi mau dan nggak hanya mampu untuk mengangkat anak. Dan ya aku kenal beberapa anak angkatnya Mami Tata, orang lah gitu loh, orang yang punya hati lah, jadi orang yang punya hati lah. Itu sebenarnya ngapain sih ngangkat anak sebanyak itu gitu? Jadi gini, saya mungkin ya karena saya tuh pernah meninggalkan ibu saya tuh sekitar 18 tahun sampai ibu saya meninggal aja saya nggak tahu. Nah disitulah saya berpikir bahwa saya juga harus merasakan sebagai orang tua kayak gimana. Terus datanglah anak-anak ini secara tidak sengaja, mungkin dari doa saya kangen sama ibu saya. Nih, ku kasih anak buat kamu. Nah, dari di jalan, ketemu di jalan, ada yang ketemu dari teman-teman. Mereka itu menurut saya tuh butuh tempat yang mereka bisa berekspresi, benar-benar bebas, tapi tetap dengan aturan. Alhamdulillah anak saya nggak ada yang nakal. Artinya yang nakal-nakal ya itu nggak ada. Artinya dia tetap kuliah, dia tetap ini. Yang mereka butuhkan adalah ruang ekspresi buat mereka sendiri. Terus akhirnya saya juga merasakan bahwa ibu saya pantesan sedih itu, nggak ada saya. Saya sampai kalau mereka hilang ya itu saya panik segala macam. Persis orang tua. Ngerasain orang tua kayak gitu. Akhirnya mungkin ya itu tadi, karena saya kan hidup sendiri dan dari dulu keluarga besar banyak 8 orang ya otomatis di rumah rame. Kalau sepi kan nggak enak. Udah ada mereka ini, jadi bisa dibilang saya bukan bantu mereka juga bantu kebutuhan-kebutuhan yang saya tidak dapatkan. Menjaga kewarasan. Iya, betul, menjaga kewarasan saya gitu. Jadi mereka juga bantu saya. Siapa bilang saya bantu dia aja, enggak. Dan kelucuan mereka, celoteh-celotehan mereka dengan macam-macam. Jangan dianggap berat dulu semua. Kalau udah dianggap berat, udah pasti berat. Gitu. Gitu sih. Terserah para pendengar dan yang melihat mempresentasikan seperti apa. Tapi ya inilah seorang Mami Tata. Seperti inilah persis. Nggak ada yang
karena ini podcast terus beliau mengada-ngada cerita macam-macam, enggak. Sebagian besar juga cerita-cerita yang udah pernah tersampaikan sebelumnya ketika kami berkegiatan di luar gitu ya. Dan ya aku nanti bingung harap ngomong. Inilah salah satu potret dari volunteering, perjuangan relawan-relawan yang persis kayak Mami Tata bilang di Jogja itu banyak ya. Teman-teman relawan, teman-teman pegiat kemanusiaan gitu, dan salah satunya Mami Tata ini dengan segala keterbatasannya, bahkan mungkin sangat terbatas, tapi di tengah keterbatasannya dari obrolannya bisa tahu kan seberapa tinggi imajinasi beliau, seberapa tinggi akademik beliau, seberapa tinggi kemampuan beliau dalam menembus birokrasi dan sebagainya macamnya. Itu susah loh Mi, tapi punya inisiatif dan mampu melakukan seperti yang Mami Tata lakuin, yang Mami Tata ceritain tadi gitu. Oke, mungkin untuk hari ini cukup segitu saja. Mungkin kalau besok ada waktu lagi kita bisa ngundang Mami Tata lagi untuk bercerita lagi tentang kisah-kisah volunteering dan kisah-kisah relawan beliau, advokasi beliau, atau mungkin di ranah-ranah yang lain ya Mi. Mungkin kita bisa belajar lagi dari Mami Tata di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin tambahan saya dikit. Di pemerintahan itu juga manusia juga kok. Artinya mereka juga punya hati, mereka juga sama dengan kita, nggak ada bedanya. Dan soal baik buruk itu kan oknum. Artinya kita jangan takut, jangan apapun. Kalau memang kita punya niat baik, saya rasa itu pasti bisa dilakukan. Sama seperti saya. Ya itu dengarkan, termasuk saya juga. Jangan takut ke birokrasi, coba aja, datangi aja asalkan dengan niat yang baik, asalkan dengan tutur kata yang tepat, dengan fakta-fakta yang ada. Insya Allah sebenarnya juga mereka pun juga sebenarnya juga manusia biasa dan bekerja di pemerintah juga itu dibayar untuk bekerja untuk rakyat. Betul. Jadi sebenarnya ya harusnya sih semua bisa dikondisikan ya. Betul. Oke, mungkin hari ini cukup segitu saja. Sampai jumpa di podcast isu-isu marginal berikutnya. Sampai jumpa. Dadah di kamera.